Selama ini, kita semua dibohongi. Kita diberitahu bahwa untuk berubah, kita butuh motivasi yang membara. Api yang menyala-nyala di dalam dada. Itu salah. Apa jadinya jika saya katakan musuh terbesar Anda saat merasa stuck dan tidak bisa bergerak bukanlah kemalasan? Melainkan motivasi itu sendiri. Dalam 6 menit ke depan, kita akan membongkar mitos rapuh ini dan menggantinya dengan sebuah sistem psikologis bernama efek domino, yang dirancang bukan untuk membakar semangat sesaat, tapi untuk membangun momentum selamanya. Pikirkan sejenak, motivasi itu seperti ombak di lautan. Ia datang dengan kekuatan yang dahsyat, mengangkat semangat kita ke puncak tertinggi. Indah, kuat, dan terasa tak terkalahkan. Tapi ombak selalu kembali ke laut. Ia adalah tamu agung yang datang tanpa diundang dan pergi tanpa pernah berpamitan. Mengandalkannya untuk membangun sesuatu yang permanen, sama seperti mencoba membangun istana pasir di tepi pantai saat air pasang. Namun masalahnya lebih dalam dari itu. Psikologi menamainya analysis paralysis. Saat kita menetapkan tujuan yang raksasa, saya akan mengubah seluruh hidup saya. Otak kita tidak melihatnya sebagai inspirasi. Ia melihatnya sebagai ancaman. Di kaki gunung tujuan yang puncaknya tertutup awan, otak kita yang dirancang untuk bertahan hidup justru memilih untuk tidak mendaki sama sekali. Ini bukan kemalasan. Ini adalah sistem keamanan yang bekerja terlalu baik. Pada akhirnya, inilah kebenarannya. Mengandalkan motivasi untuk memulai sebuah perubahan besar adalah seperti berharap baterai ponsel 10% bisa menemanimu dalam perjalanan lintas negara. Anda tidak akan pernah sampai. Itu adalah sebuah strategi yang sejak awal tidak dirancang untuk berhasil. Tapi di dalam kegagalan sistem motivasi itu, tersimpan sebuah rahasia, sebuah hukum alam yang jauh lebih bisa diandalkan, yang tersembunyi bukan dalam api semangat, tapi dalam fisika momentum yang sederhana. Kita menyebutnya efek domino. Prinsipnya elegan. Satu dorongan energi yang sangat kecil pada domino pertama bisa melepaskan reaksi berantai yang mampu merobohkan sesuatu yang ribuan kali lebih besar. Kekuatannya tidak datang dari dorongan awal, tapi dari momentum yang terbangun. Sekarang, bagaimana fisika ini bekerja di dalam kepala kita? Jawabannya ada pada salah satu molekul paling kuat di otak, dopamin. Setiap kali kita berhasil menyelesaikan sebuah tugas, sekecil apapun, otak kita melepaskan sedikit dopamin. Ini adalah sistem hadiah internal. Anggap saja ini sebagai tepukan di pundak dari otak kita sendiri yang berbisik, "Kerja bagus, lakukan itu lagi." Kemenangan kecil bukanlah soal hasil, tapi soal memicu reaksi kimia ini. Dan ketika kita melakukannya lagi dan lagi, sesuatu yang ajaib terjadi. Bayangkan ada sebuah jalan setapak di dalam hutan pikiran kita. Awalnya samar dan sulit dilalui. Tapi setiap kali kita mengulangi sebuah tindakan kecil, kita seperti berjalan melewati jalan setapak itu lagi. Rerumputan liar tersingkir, tanahnya memadat. Lambat laun, jalan setapak itu menjadi jalan tanah, lalu jalan beraspal, dan akhirnya menjadi sebuah jalan tol bebas hambatan. Kebiasaan baru telah terukir secara fisik di dalam otak kita. Ia menjadi otomatis. Jadi, bagaimana kita menerapkan sains elegan ini di tengah kekacauan hidup sehari-hari? Bagaimana kita menemukan domino pertama itu? Jawabannya lebih sederhana dari yang Anda kira. Selamat datang pada aturan 2 menit. Prinsipnya begini, ambil tujuan besarmu, apapun itu, dan perkecil. Hancurkan menjadi versi terkecilnya. Sebuah versi yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 120 detik. Mari kita lihat dalam praktek. Tujuan besarmu, berlari 5 km setiap pagi. Lupakan itu sejenak. Domino pertamamu,
hanyalah memakai sepatu olahraga dan berdiri di depan pintu. Tujuan besarmu membaca 50 buku tahun ini terlalu mengintimidasi. Domino pertamamu adalah membaca 1 halaman dari 1 buku sebelum tidur. Tujuan besarmu mengubah total pola makan, terlalu abstrak untuk dimulai. Domino pertamamu adalah menaruh sebotol penuh air di atas meja kerjamu setiap pagi. Lihat polanya, fokusnya bergeser total. Anda tidak lagi bertanya pada diri sendiri, apakah saya punya kekuatan dan motivasi untuk mengubah hidup saya hari ini? Pertanyaan itu terlalu berat. Anda hanya bertanya, apakah saya punya energi untuk memakai sepatu? Apakah saya sanggup membaca 1 halaman? Dan jawaban untuk pertanyaan sekecil itu hampir selalu ya, karena fokusnya bukan pada kekuatan motivasi, tapi pada konsistensi sebuah sistem. Dan inilah pergeseran fundamentalnya. Selama ini kita berpikir bahwa perubahan membutuhkan kekuatan seorang pahlawan. Kita percaya harus bisa mengangkat batu besar setiap hari. Tapi orang-orang yang benar-benar berhasil mengubah hidup mereka bukanlah pahlawan dengan kekuatan tak terbatas. Mereka adalah arsitek yang cerdas. Maka, berhentilah mencoba menjadi pahlawan. Jadilah arsitek yang merancang sebuah sistem di mana batu besar itu bisa menggelinding dengan sendirinya. Efek domino, aturan 2 menit. Itu bukanlah keseluruhan bangunan perubahan. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Ia adalah fondasinya. Batu pertama yang di atasnya segala sesuatu bisa dibangun. Karena dari fondasi kemenangan-kemenangan kecil yang konsisten ini, lahirlah pilar yang bernama konsistensi. Dan hanya di atas pilar konsistensi yang kokoh itulah, puncak dari transformasi sejati bisa tercapai. Perubahan bukanlah ledakan, ia adalah rangkaian bisikan yang diulang setiap hari. Cerita ini belum selesai. Sebaliknya, ia baru saja dimulai, dan penanya ada di tangan Anda. Piramida perubahan yang kita lihat tadi tidak dibangun oleh orang lain. Ia dibangun oleh Anda. Dimulai hari ini dengan 1 baris fondasi yang paling sederhana. Maka, sekarang giliran Anda merancang sistem. Saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apa 1 aturan 2 menit yang akan menjadi domino pertama Anda? Domino terkecil yang jika Anda jatuhkan hari ini akan memulai sebuah momentum baru? Tulis dan bagikan sistem cerdas Anda di kolom komentar. Komentar Anda bukan sekedar teks. Ia adalah percikan ide. Ia bisa menjadi domino pertama bagi orang lain yang membacanya. Mari kita tidak hanya belajar bersama, tapi membangun momentum bersama. Terima kasih telah menemani perjalanan berpikir ini. Tetaplah menjadi arsitek bagi hidup Anda.